Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila Alfitrah dari kelas 10I. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga sosial. Apakah lembaga sosial itu? Lembaga sosial adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Yang A. Adapun ciri-ciri lembaga sosial antara lain. Yang pertama, memiliki fungsi dan tujuan yang jelas. Yang kedua, memiliki simbol atau lambang tertentu. Yang ketiga, memiliki tata tertib tertulis dan tidak tertulis. Yang keempat, memiliki tradisi atau aturan yang mengikat. Yang kelima, memiliki sarana prasarana atau kelengkapan. Dan yang keenam, mencerminkan nilai dan norma sosial dalam masyarakat. Yang ketujuh, memiliki kekekalan serta memiliki jangka waktu tertentu. Yang B, ada proses pembentukan lembaga sosial. Proses pembentukan lembaga sosial merupakan suatu proses pelembagaan norma dalam masyarakat yang akhirnya menjadi pedoman dalam kehidupan sosial. Berdasarkan alur di atas, proses pembentukan lembaga sosial diawali dari interaksi sosial. Interaksi sosial dilakukan oleh individu atau kelompok sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup dan keteraturan. Kebutuhan setiap individu atau kelompok mendorong munculnya norma sosial. Norma sosial akan mengalami proses institusionalisasi. Dalam proses institusionalisasi terjadi habitualisasi atau penanaman kebiasaan mematuhi norma sebagai pedoman dalam kehidupan. Selanjutnya, norma sosial akan mengalami proses internalisasi atau masyarakat berperilaku sesuai nilai dan norma dengan penuh kesadaran. Jika proses institusionalisasi berhasil, terbentuklah lembaga sosial. Yang C, jenis-jenis lembaga sosial, yaitu diantara lain, yang pertama, ada lembaga keluarga yang berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi reproduksi atau melanjutkan keturunan. Yang kedua, ada fungsi proteksi atau yang memberikan perlindungan. Yang ketiga, ada fungsi afeksi atau yang memberikan kasih sayang. Dan yang keempat, fungsi pemberian status. Kemudian ada lembaga ekonomi yang berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengatur kegiatan ekonomi masyarakat demi tercapainya kesejahteraan. Yang kedua, menjaga kestabilan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Yang ketiga, menyelesaikan masalah ekonomi. Dan yang keempat, memberikan identitas kepada masyarakat. Selanjutnya, ada lembaga masyarakat yang memiliki dua fungsi, yaitu fungsi nyata atau manifest dan fungsi tersembunyi atau laten. Kemudian ada lembaga hukum yang berperan menegakkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian ada lembaga agama yang berfungsi sebagai berikut. 1. Pedoman manusia menjalin hubungan dengan Tuhan. Dan yang kedua, sumber kebenaran dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, pedoman dalam bertingkah laku. Kemudian ada lembaga politik yang berfungsi sebagai berikut. 1. Memaksa masyarakat menaati norma. Dan yang kedua, mengarahkan masyarakat memiliki pemimpin. Yang ketiga, menengahi permasalahan. Dan yang keempat, melindungi masyarakat. Yang D, fungsi lembaga sosial sebagai berikut. A. Memberikan pedoman bertingkah laku. B. Meningkatkan solidaritas masyarakat. C. Mengendalikan perilaku masyarakat. Dan yang D. Menjaga keutuhan masyarakat. Itulah penjelasan lembaga sosial dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.